PSSI mengisyaratkan tidak akan memulangkan para pemain timnas Indonesia U22 ke klub mereka masing-masing hingga kick-off SEA Games 2025. Kebijakan ini diambil demi menjaga kekompakan dan kematangan tim untuk target medali emas. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Badan Timnas, Sumarji, di sela-sela latihan Garuda Muda di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Selasa. Menurut Sumarji, PSSI telah mengirimkan surat resmi kepada klub-klub asal pemain, termasuk yang bermain di luar negeri seperti Ivar Jenner, yang isinya meminta agar para pemain tetap bersama timnas hingga SEA Games 2025. Padahal, pemusatan latihan timnas Indonesia U22 di bawah asuhan Indra Syafri awalnya dijadwalkan berlangsung pada 6-27 November 2025. Dalam periode itu, tim juga akan menjalani 2 laga uji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Meski PSSI berharap skuad tetap utuh, Sumarji memberi pengecualian bagi klub yang ingin memanggil kembali pemainnya setelah uji coba melawan Mali. Namun, ia memberikan satu syarat tegas, pemain tersebut harus benar-benar dibutuhkan sebagai pemain inti di klubnya. Ya, kecuali teman-teman di Liga 1 atau di Super League yang membutuhkan. Artinya betul-betul jadi pemain utama, inti. Silakan, jelasnya. Ia memungkasi bahwa penahanan pemain ini krusial untuk membangun kesiapan tim secara menyeluruh. Pemain diaspora Luke Chevalier-Kid mengaku bangga mengenakan jersey timnas Indonesia saat mengikuti trial di timnas U22 Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025 di Thailand. Latihan tersebut berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa. Luke, yang kini bermain untuk klub kasta kedua sepak bola Yunani, GS Iliopolis, merasakan kebanggaan tersendiri mengenakan logo timnas Indonesia setelah lama tidak pulang ke tanah air. "Aku lahir di Jakarta dan sudah lama tidak pulang. Jadi, aku merasa sangat bangga memakai logo ini," ujar Luke. Luke mengungkapkan bahwa darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari ibunya yang asli Indonesia. Ia sempat bersekolah di Jakarta hingga usia 9 tahun, sebelum akhirnya pindah dan belum kembali sejak itu. Pemain ini berharap dapat menarik perhatian pelatih Indra Syafri untuk bergabung dalam tim utama. Indra Syafri menjelaskan bahwa 33 pemain yang sedang dalam trial ini akan mengikuti internal game pada Rabu untuk mengevaluasi kualitas mereka. Pertandingan internal ini juga akan menjadi penentu siapa yang akan bertanding dalam laga uji coba melawan Mali U22 pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari, Bogor. Luke mengekspresikan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini, menyatakan bahwa berada di lingkungan timnas sudah merupakan sebuah kehormatan. "Aku akan melakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menentukan sisanya." Media asal Uzbekistan, Zamin, melaporkan bahwa mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, disebut siap menukangi timnas Indonesia yang kini tengah kosong pasca berpisah dengan Patrick Kluivert. Dikutip dari Zamin Rabu, Kapadze menyatakan kesiapannya untuk menerima tantangan baru setelah menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan. "Saya siap untuk memimpin timnas Indonesia. Saat ini saya bebas dan menantikan tawaran," ujar Kapadze. Laporan tersebut menyebut bahwa Kapadze menjadi kandidat utama untuk posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Negosiasi antara kedua pihak disebut telah mencapai tahap akhir dan keputusan resmi akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, pelatih berusia 44 tahun itu sukses membawa Uzbekistan menorehkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menempati peringkat kedua Grup A kualifikasi zona Asia. Uzbekistan mengumpulkan 21 poin dari 10 pertandingan, hasil dari 6 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan. Meski mencatat prestasi tersebut, Federasi Sepak Bola Uzbekistan kemudian menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala. Kapadze pun kembali menjadi asisten pelatih sebelum akhirnya memilih hengkang untuk mencari tantangan baru. Jika resmi bergabung, Kapadze akan menjadi pelatih asing berikutnya yang menukangi timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa Marcelino Ferdinand akan bergabung dengan skuad timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Marcelino Ferdinand sejatinya tidak terpanggil dalam 2 kali kesempatan pemusatan latihan timnas U22 Indonesia menuju SEA Games. Namun Sumarji menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha agar pemain AS Trenčín di Liga Slovakia itu bisa bergabung dengan tim pada saat-saat terakhir sebelum SEA Games dimulai pada bulan Desember mendatang. Ketika ditanya apakah ada pemain lain yang memiliki situasi serupa dengan Marcelino, Sumarji menjawab bahwa hanya Marcelino yang mengalami hal tersebut. Sejak bergabung dengan Trenčín dalam status pinjaman pada bulan September, Marcelino telah bermain selama total 63 menit dalam 2 laga. Dia bukan satu-satunya pemain dalam skuad SEA Games 2025 yang punya pengalaman membela timnas senior. Selain Marcelino, ada juga Rafael Struijk,
Muhammad Ferrari, Mauro Zylstra, dan Ivar Jenner, yang juga pernah mentas di level senior. Ketika ditanya mengenai izin bagi pemain diaspora seperti Jenner dari FC Utrecht dan Zylstra dari FC Volendam untuk mengikuti SEA Games 2025, Sumarji menyatakan bahwa PSSI telah mengirim surat kepada klub-klub terkait. PSSI berkirim surat ke klub masing-masing, mulai dari klubnya Ivar Jenner, dan seterusnya yang di luar. Kami berharap mereka semua bisa bergabung sampai pelaksanaan SEA Games di bulan Desember, jelasnya. Timnas Indonesia U23 akan berupaya mempertahankan medali emasnya di Thailand pada akhir tahun ini. Skuad senior Timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, PSSI memastikan bahwa tim senior akan beristirahat untuk jeda internasional November. Untuk saat ini, Indra Syafri akan fokus menemani Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Beberapa pemain abroad lainnya pun bisa dipanggil. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Mauro Zylstra masih masuk dalam kategori usia. Sementara itu, Elkan Bagot sudah lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali dia tampil adalah di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Permasalahan di Timnas Indonesia U23 bersama Shin Tae-yong menjadi akhir dari segalanya. Ketika Patrick Kluivert menjabat pun, Bagot tak pernah dipanggil. Kini, bisakah Bagot membela Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025? Sayangnya, baru beberapa hari lalu hal itu tidak dimungkinkan. Bagot berulang tahun yang ke-23 pada 23 Oktober 2025 lalu. Itu artinya, sang bek tengah tidak lagi memenuhi kriteria secara usia untuk SEA Games 2025. Satu-satunya Timnas Indonesia yang bisa dibela Bagot adalah di level senior. Namun dia juga tidak akan tampil dalam waktu dekat, karena tak ada agenda tim senior pada. Kursi pelatih Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah perpisahan resmi dengan Patrick Kluivert. Situasi ini langsung menarik perhatian sejumlah pelatih dunia, termasuk mantan pelatih Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, yang secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melatih Timnas Indonesia jika mendapat tawaran resmi dari PSSI. Dalam wawancara yang beredar di sejumlah media olahraga Asia Tengah, Kapadze mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia, baik dari segi atmosfer sepak bola maupun dukungan luar biasa dari supporter Garuda. "Saya suka Indonesia, suka fansnya, terima kasih atas dukungannya," ujar Kapadze. Pernyataan Kapadze membuat publik tanah air heboh. Sosok pelatih Uzbekistan ini siap tangani Timnas Indonesia dan kini masuk dalam radar federasi sebagai salah satu kandidat potensial pelatih baru PSSI. Apalagi, PSSI hingga kini belum mengumumkan siapa pengganti Patrick Kluivert yang resmi berpisah pada Oktober lalu. Nama Timur Kapadze sendiri bukan sosok asing di dunia sepak bola Asia. Ia merupakan legenda sepak bola Uzbekistan dan pernah membawa tim nasional negaranya tampil impresif di berbagai ajang internasional. Di bawah arahannya, Uzbekistan tampil di turnamen bergengsi dan bahkan mencetak sejarah dengan membawa timnya lolos ke Piala Dunia U20 untuk pertama kalinya. Namun, posisinya kemudian digantikan oleh Fabio Cannavaro, mantan bintang Italia yang kini menangani tim senior Uzbekistan. Publik Indonesia pun menyambut positif kabar ini. Banyak supporter menilai Kapadze memiliki gaya kepelatihan yang disiplin dan cocok untuk kultur sepak bola Indonesia yang kini tengah bertransformasi menuju era profesional. Timnas Indonesia U23 terus mematangkan persiapan menuju ajang SEA Games 2025 di Thailand. Di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, skuad muda Garuda kini memasuki TC dengan tambahan amunisi penting dari luar negeri. Salah satu kabar baik datang dari Ivar Jenner, gelandang yang bermain untuk klub Jong Utrecht di Belanda. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan Ivar Jenner telah tiba di Indonesia sejak semalam dan langsung bergabung dalam pemusatan latihan. Selain Ivar Jenner, dua pemain muda lainnya dari Belanda, yakni Mauro Zylstra dan Dion Marks, juga dijadwalkan tiba sore ini dan langsung bergabung dengan skuad. Mauro Zylstra sendiri telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior pada laga melawan Taiwan di FIFA Matchday sebelumnya. Dengan karakter sebagai penyerang nomor 9 murni, kehadirannya akan menambah opsi di lini depan bersama Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Indra Syafri kemungkinan akan memberi peran lebih besar bagi Ivar sebagai pengatur permainan. Meski dikenal sebagai gelandang box-to-box dengan daya jelajah tinggi, kemampuan distribusi bolanya akan sangat dibutuhkan untuk menghubungkan lini tengah dan depan.